Baik, kita lanjutkan lagi untuk praktikum kita. Sekarang kita masuk ke view menampilkan to-do list. Ya, jadi view-nya atau interface-nya. Yang di prototype kan kita sudah buat ya kemarin ada 3 ya, menampilkan to-do list, kemudian kalau diklik tambah berarti menampilkan view-nya untuk menambah, kemudian diklik hapus dia menampilkan view-nya untuk menghapus. Nah yang pertama ini menampilkan view-nya untuk to-do list-nya, ditampilkan di layar di depan gitu ya. Nah baik, kita kembali ke sini, silakan kembali ke IntelliJ IDEA-nya, kita masuk ke view show to do list ya, yang kita sudah buat sebelumnya kerangkanya ya. Nah, kita ini sebenarnya cuma hanya menampilkan atau mencetak array yang sudah kita isi ya. Oke. Ya, dari sini kita buat di view add to do list. Jadi kita tampilkan dulu view-nya, gitu, to do list-nya, kemudian kita tampilkan menunya ya. Di prototype itu kan ada menunya ya. Kalau kita lihat di prototipenya kemarin di mana nih? Di prototipenya, oke kita coba cek. Nah, ini kan berarti menampilkan listnya. Ya, listnya itu kemarin di show to do list ya. Ya, show to do list di metode show to do list itu untuk menampilkan isinya list. Kemudian kan kita tambahkan menu. Ya, tapi nanti kita buatnya menunya teks ya, nggak kayak gini, nggak apa namanya, nggak graphical user interface yang seperti ini, tapi menggunakan text based ya, karena kita masih belajar di Java dasar, jadi text based saja. Jadi pertama adalah menampilkan listnya, ya, menampilkan listnya yaitu show to do list. Kemudian kita tambah menunya, ya misalnya menunya tambah, hapus dan keluar gitu ya. Ini nggak ada keluarnya. Jadi kita mungkin tambahkan menu, kemudian menunya itu 1 untuk tambah, 2 untuk hapus, terus kemudian mungkin X untuk keluar. Gitu ya. Ini untuk view show to do list ya, ini. Ya. Oke, kembali ke NetBeans-nya. Nah, pertama kita buat untuk pemanggilan metode untuk show to do list. Nah, ini adalah untuk menampilkan listnya, menampilkan to do listnya. Ya. Kemudian kita akan buat menu, ya menu ya. Menunya misalnya misalnya menunya kita tulis saja menu gitu ya. Nah, itu kemudian satu adalah tambah, ini untuk tambah list. Kemudian 2 untuk hapus, 3 untuk keluar misalnya. 2 untuk hapus listnya, dan misalnya kita gunakan X ya, X untuk keluar. Nah, kemudian kita tampung inputannya, inputan user ya. Inputannya pakai apa? Pakai metode input. Kita sudah membuat metode input ya. Maka kita masukkan, kita buat variabel input itu sama dengan input. Nah, ini string input. Inputnya info ya. Di sini ada dibantu untuk ini infonya. Infonya tanda string ya. Berarti nah, saya buat petik string apa? Pilih misalnya ya. Oke. Kemudian pilihan ini kita deteksi. Ya, pilihannya apa? 1 untuk tambah, 2 untuk hapus, 3 untuk keluar. Gitu ya. Nah, dan itu berarti
ada perulangan lagi di sini. Karena kalau enggak nanti satu tambah terus selesai ya. Berarti kita buatkan di sini perulangan. Nah, perulangan kita gunakan while aja lah. While true, ya. While true. Nah, jadi perulangan ini while true, jadi selama true dia akan mengulang terus sampai pilihannya adalah keluar, gitu ya. Kemudian kita gunakan pilihan, bisa menggunakan if, bisa menggunakan percabangan yang lain. Saya ini sekedar belajar juga untuk tambahan. Kita menggunakan switch, ya. Switch. Switch apa? Yang di switch apa? Input, ya. Switch input. Oke. Switch input, switch kemudian disertai apa kalau switch? Case, ya. Case apa? 1, ya. String, ya. 1. Kemudian kita gunakan gini. View to do list. View add to do list. View add to do list. Ya. Kemudian case 2 kita gunakan apa? Ini untuk menampilkan menu, ya, untuk menampilkan menunya. Berarti view del to do list. 2 ini, ya, 2 hapus, 1 tambah, berarti kan menampilkan menunya. Ya, ini del to do list. Nah, baru kemudian case X kita gunakan break, gitu ya. Keluar dari perulangan, ya. Nah, kalau perulangan ini, perulangan biar terus menerus, ya, biar keluar dari perulangan yang terakhir. Ini masih ada harusnya, ya. Case X, terus kemudian apa? Default, ya. Kalau tidak sesuai pilihan, ya, defaultnya kita cetak aja kalau default pilihan salah, gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, tidak 1, tidak 2, tidak X, berarti pilihan salah. Nah, ini pengulangan ini kita perlu tambahkan label di sini aja, biar keluar. Kita tambahkan label di sini, misalnya outer, paling luar, gitu ya. Label diakhiri dengan tanda titik 2. Nah, ini break-nya break label. Outer. Nah, berarti keluar dari perulangan tadi. Ya. Oke, ya, kayaknya sudah benar, ya. Jadi view add to do list. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita tampilkan view add to do list di main method. Main methodnya ini saya hapus saja, ya. View add to do list. Coba kita run. Nah, sudah, ya. Menu, tambah, hapus, keluar. Pilihan kita apa? Nah, ini belum ada listnya. Show to do listnya dia belum menampilkan list, ya. Belum menampilkan list. Jadi coba kita pilih 1, kan nggak ada isinya, ya. Nah, benar, ya. Jadi kalau kita pilih 1, belum kita buat, ya. Coba kita cek. Kita pilih 1 tadi, ya ini. Tambah, kalau kita pilih tambah, dia akan menjalankan metode view add to do list. View add to do list, mana view add to do list? Bukan view add to do list mestinya nih. 1 itu oke. Oke, ini salah kayaknya. Taruhnya di sini, bukan di add tapi di show to do list. Ini salah, ya.
Ini saya pindah ke sini aja. Nah, ini di sini harusnya. View show to do list. Ya, view show to do list. Jadi ini kalau dipilih satu, dia akan view add to do list, mengerjakan view add to do list. Nah, ini yang belum kita buat ini ya. Ini saya stop dulu. Kemudian coba kita running lagi. Oke, kita run lagi. Oh, selesai. Cek kodenya ada yang error ini kayaknya. Logikanya salah ya. Bukan error kodenya tapi logikanya salah. Oh iya, ini kan pengujiannya view show to do list. Ya, jadi ini juga harus saya ubah. Oke. Sekarang karena listnya belum ada isinya ya. Nah, sudah ya. Jadi ini adalah view show to do list. Jadi untuk menampilkan to do listnya, ya ada menunya, tapi listnya belum muncul. Nah sekarang coba kita tambahkan sini, kita tambahkan aja di sini manual ya, biar kelihatan manual, biar kelihatan ini saya tambahkan di sini. Nah misalnya gini ya. Kemudian view show to do list. Show to do list di dalamnya ada view, ada show to do list ya. View itu untuk nampilin nambahkan menunya. Nah, ini contoh ya. Ini sudah listnya sudah kita tambahkan model 0 1 2 3 1 2 3 4. Ya, di sini ini adalah listnya. Ya. Ini to do listnya, kemudian ini menunya. Menu 1 untuk tambah, 2 untuk hapus, X untuk keluar. Nah, ini menunggu pilihan. Kalau kita pilih satu, nah bila kita satu, karena satu itu tadi kita lihat di sini ya. Satu adalah add to do list, ya, view add to do list. View add to do listnya belum kita buat, jadi dia kembali lagi menunya. Nah kalau kita pilih dua, ini looping terus ya. Pilih dua, nah dua juga hapus ya, hapus belum kita tambahkan menunya. Ya, ini masih looping. Coba kalau kita pilih keluar X. Nah kalau kita pilih keluar selesai, X keluar. Nah ini berarti fungsinya atau metode view show to do listnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nah ini kodenya segini ya, jadi sudah ya, input oke, out keluar pilihan salah. Nah, kalau tadi belum kita coba ya, kalau selain 1 2 3 harusnya pilihan salah dan dia akan kembali ke while lagi ya, karena breaknya ada di X itu ya, logikanya gitu ya. Jadi view show to do list itu untuk menampilkan awal tampilan pertama, yaitu berisi ada to do listnya, kemudian ada menunya. Ya tentu teks seperti ini ya, nggak grafik seperti di prototipenya. Nah kemudian kalau pilih satu, dia akan mengerjakan to do list, dan seterusnya. Ketika kita pilih X, dia akan keluar ya. Ini perulangannya segini, jadi dia akan terus mengulangi terus menunya sampai X, sampai break. Break keluar dari mana? Dari label outer. Gitu ya. Oke. Untuk show to do list sudah kita coba, bisa ya. Kita akan ke metode berikutnya.